Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistio dengan NIM 1922425681. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem komputer. Sistem komputer adalah suatu sistem elektronik yang dapat diprogram atau diinstruksi untuk menerima, memproses, menyimpan, dan menyajikan data dan informasi. Selanjutnya, struktur dan fungsi komputer. Fungsi di sini diartikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Ada 4 fungsi dasar pada sebuah komputer. Yang pertama, olah data, simpan data, pindah data, dan kontrol. Selanjutnya, struktur. Struktur adalah cara komponen-komponen saling terkait. 4 komponen utama komputer yaitu ada Central Processing Unit atau CPU, ada main memory, ada input-output, dan sistem interconnection. CPU. Komponen utama dari CPU yaitu control unit, ALU, register, dan CPU interconnection. Operasi yang biasa dikerjakan pada CPU yaitu ada operasi aritmatik seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Ada operasi logik seperti AND, OR, dan NOR. Ada operasi pengendalian seperti selection dan repetition. Selanjutnya, prosesor. Prosesor adalah komponen yang berfungsi untuk mengolah data dan mengerjakan berbagai perintah yang diberikan padanya. Prosesor terbagi menjadi control unit, ALU, register, dan CPU interconnection. Selanjutnya, input-output. Input-output merupakan saluran masukan dan keluaran pada komputer. Jenis komunikasi pada input-output adalah yang pertama serial dan paralel. Selanjutnya, memori. Definisi memori adalah memori fisik yang terdapat di dalam komputer. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Dan secara fisik, main memory terbuat dari semikonduktor dan permukaan magnet. Ada 2 karakteristik fisik memori. Yang pertama, volatil dan non-volatil. Selanjutnya, software. Salah satu jenis perangkat lunak yang sangat penting di dalam komputer adalah perangkat lunak yang dikenal sebagai tata olah sistem. Secara garis besar, tata olah sistem tersebut adalah yang pertama, sistem bahasa, kedua, sistem operasi, dan yang ketiga, sistem utilitas. Selanjutnya, konsep dasar komputer. Menurut George W. Gorsline, komputer atau sistem komputer dapat dikemukakan dalam beberapa macam tingkat konsep yang berbeda. Itu ada tingkat konsep elektronik, tingkat konsep saklar, tingkat konsep transfer register, tingkat konsep arsitektur, dan tingkat konsep diagram blok. Tingkat konsep elektronik. Bentuk komputer terdiri atas sejumlah rangkaian komponen elektronika ditambah dengan komponen mekanika, magnetik, dan optik. Rangkaian elektronika yang melaksanakan berbagai kerja komputer yaitu menerima masukan, mengolah data, merekam informasi ke disk, membaca informasi dari disk, menampilkan data ke monitor, mencetak data ke printer, dan kerja lainnya. Selanjutnya, tingkat konsep saklar. Aktivitas kerja yang terjadi di dalam komputer, baik itu kerja yang sederhana maupun yang rumit, dapat kita pandang sebagai sekumpulan gerakan terhubung atau terputus dari kumpulan-kumpulan saklar. Komputer merupakan kumpulan dari rangkaian saklar, dan setiap saklar elektronik terdiri atas 2 kedudukan atau keadaan, yakni keadaan terhubung dan keadaan terputus. Tingkat konsep transfer register. Berbagai kerja komputer merupakan bentuk dari pindah-memindah informasi di antara berbagai register. Kelompok register tersebut ada register logika dan register aritmatika, melakukan operasi logika dan aritmatika. Lalu ada register akumulator yang berguna untuk menampung berbagai unsur informasi. Lalu ada register indeks yang digunakan untuk mencatat indeks. Ada register alamat memori digunakan untuk mencatat alamat memori. Register pencacah atau counter untuk mencacah urutan program, dan terakhir register memori untuk menyimpan informasi. Tingkat konsep arsitektur. Kerja komputer merupakan lalu lintas informasi pada berbagai satuan pada komputer melalui berbagai bus penghubung mereka dengan suatu susunan arsitektur tertentu. Terakhir, tingkat konsep diagram blok. Pada tingkat konsep tertinggi sistem komputer, kita dapat melakukan pengelompokan ke dalam sejumlah blok seperti blok masukan, blok satuan prosesor pusat,
block memori kerja, dan blok lain sejenisnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerja komputer pada tingkat konsep. Yang pertama, pada tingkat konsep blok, diagram blok. Kerja komputer sebagai lalu lintas informasi di dalam dan antar blok pada sistem komputer. Kedua, pada tingkat konsep transfer register. Kerja komputer berlangsung melalui pemindahan rincian informasi antar register. Dan yang ketiga ada pada tingkat konsep saklar elektronik. Kerja komputer berlangsung dalam bentuk terputus dan terhubungnya saklar elektronik di dalam sistem komputer. Lalu, sumber daya pada komputer. Yang pertama itu ada hardware, lalu ada software, dan ada firmware. Hardware merupakan berbagai sumber daya fisik komputer yang membentuk komputer tersebut. Contoh hardware itu ada prosesor, memori, peripheral, dan clock. Lalu software, komputer atau sistem memiliki berbagai informasi berupa program, data, dan perintah yang tidak berbentuk fisik. Nah, sumber daya inilah yang bisa disebut sebagai software. Lalu ada firmware. Ada orang yang mengemukakan bahwa ada sejumlah program yang selalu diperlukan oleh komputer. Program ini dipasang secara tetap di dalam komputer melalui perangkat keras seperti read-only memory. Lalu jenis-jenis memori. Beberapa jenis memori yang banyak digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada register, CC memori, memori kerja, memori dukung, dan memori arsip. Register ini terdapat di dalam prosesor atau mikroprosesor. Banyaknya bit yang dapat ditampung oleh register sama dengan banyaknya bit pada prosesor. Contohnya mikroprosesor 8 bit, maka registernya dapat menampung selebar 8 bit. Lalu mikroprosesor 32 bit, maka registernya dapat menampung selebar 32 bit. Di sini ada nama-nama register. Itu yang pertama ada akumulator register, ada index register, ada counter register, ada address register, dan data register. Selanjutnya CC memori. CC memori sengaja dibuat untuk diselingkan antara prosesor dan memori kerja. CC memori memiliki kinerja atau proses yang cepat. Apabila pada suatu pekerjaan terdapat kumpulan instruksi atau data yang harus bergerak bolak-balik secara berulang-ulang antara prosesor dan memori kerja, maka kumpulan tersebut untuk selanjutnya tidak dikembalikan ke memori kerja, tapi dimasukkan ke memori cache agar pekerjaan lebih cepat. Selanjutnya ada memori kerja. Memori kerja ini terdapat di dalam sistem komputer dan sering disebut memori utama atau main memory. Memori kerja terdiri atas banyak sel memori, dan setiap sel memori dapat menyimpan kata yang lebarnya tergantung jenisnya. Contohnya, DRAM itu satu kata sama dengan 8 bit. Lalu ada EDORAM satu kata sama dengan 16 bit. SDRAM satu kata sama dengan 32 bit. DDR dan RDRAM satu kata sama dengan 64 bit. Lalu ada memori dukung. Memori dukung atau sering disebut memori semu atau virtual memory diciptakan untuk mendukung atau membantu memori kerja apabila pekerjaan yang akan diolah berukuran besar sehingga melampaui daya tampung memori kerja. Setiap pekerjaan yang besar biasanya dilaksanakan secara sebagian demi sebagian secara berurutan. Pekerjaan yang masih belum akan dikerjakan tersebut disimpan di dalam memori dukung, menunggu gilirannya untuk diproses. Selanjutnya ada memori arsip. Memori arsip ini merupakan alat untuk menyimpan informasi secara besar-besaran untuk jangka waktu yang lama. Pada umumnya, memori arsip berbentuk disk yang digerakkan oleh alat penggerak khusus, seperti hard disk, disket, CD, magnetic tape, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.